Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan kembali melanjutkan materi akuntansi dasar tentang jenis-jenis profesi akuntansi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah melakukan literasi melalui buku dan atau internet, siswa dapat merangkum jenis-jenis profesi akuntansi. Yang kedua, setelah membuat mind map, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi dengan baik. Yang ketiga, setelah melakukan literasi melalui buku dan atau internet, siswa dapat membedakan bidang spesialisasi akuntansi dengan benar. Yang keempat, setelah menyaksikan tayangan video tentang profesi akuntansi, siswa dapat menyebutkan minimal 5 syarat tentang profesi akuntansi. Nah, yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, melakukan literasi melalui buku dan atau internet, siswa dapat menerangkan pentingnya etika profesi akuntansi dengan benar. Dan yang keenam, setelah menelaah kasus-kasus akuntansi di media massa cetak dan elektronik, siswa dapat menentukan dan mengelompokkan jenis profesi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang bidang spesialisasi akuntansi serta pentingnya etika profesi akuntansi. Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak, kita langsung lanjutkan kepada materi kita. Yang pertama yaitu tentang bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Jadi akuntansi ini merupakan ilmu yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia ekonomi dan bisnis. Hampir dari setiap perusahaan, mulai dari yang kecil sampai dengan perusahaan berskala besar, membutuhkan ilmu akuntansi sebagai salah satu bidang yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, kenapa penting? Karena dengan akuntansi, sebuah perusahaan bisa menghasilkan laporan keuangan. Nah, dengan laporan keuangan ini, tentu akan membantu pihak-pihak berkepentingan untuk membuat keputusan terhadap suatu organisasi. Nah, mengapa dengan adanya laporan keuangan seseorang bisa terbantu untuk membuat keputusan? Karena dengan laporan keuangan ini akan menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, jika perusahaan menerapkan sistem akuntansinya dengan baik, maka perusahaan akan terlihat bagaimana kinerjanya dan seperti apa strategi yang bisa perusahaan terapkan ke depannya sehingga bisa menjadi lebih baik. Seseorang yang berprofesi dalam bidang akuntansi disebut dengan akuntan. Nah, seorang akuntan akan mengerjakan satu bidang spesialisasi akuntansi. Nah, kenapa sih harus ada spesialisasi akuntansi? Nah, adanya spesialisasi akuntansi ini merupakan tuntutan atas perkembangan ekonomi dan juga teknologi. Karena dengan adanya spesialisasi ini, seorang akuntan akan lebih berfokus untuk mengerjakan tugasnya sehingga mampu memberikan hasil yang lebih maksimal dalam perusahaan. Nah, untuk bidang spesialisasi akuntansi, mari kita bahas satu persatu. Nah, ada 11 bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan-pencatatan dan juga transaksi sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, yang kedua ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini merupakan jenis akuntansi yang berfokus pada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan biaya, sehingga perusahaan mampu merencanakan bagaimana strategi yang bisa digunakan perusahaan sehingga bisa memaksimalkan biaya yang mereka punya untuk menghasilkan profit yang ditargetkan. Nah, selanjutnya ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang berfokus pada penentuan objek pajak perusahaan yang bertujuan untuk pembuatan laporan perpajakan perusahaan. Yang keempat, akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran merupakan bidang spesialisasi yang berfokus melakukan penetapan anggaran untuk suatu entitas dalam satu periode tertentu.
Nah, yang kelima yaitu akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang khusus melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun. Yang keenam yaitu akuntansi pemerintahan. Ini merupakan akuntansi yang berfokus pada segala bentuk perencanaan dan juga pencatatan akuntansi di instansi pemerintah. Nah, yang ketujuh itu ada akuntansi manajemen. Ini merupakan akuntansi yang khusus untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Yang kedelapan ada sistem akuntansi. Nah, ini merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang khusus untuk membuat prosedur atau tata cara alur bagaimana proses pencatatan akuntansi dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang kesembilan ada akuntansi pendidikan. Nah, bidang spesialisasi ini mengkhususkan mereka para akuntan yang ingin berfokus pada pendidikan atau pada pengajaran tentang akuntansi kepada insan-insan tertentu. Nah, yang ke-10 ada akuntansi internasional. Bidang spesialisasi ini mempelajari tentang akuntansi dari berbagai negara. Terakhir ada akuntansi sosial. Bidang spesialisasi ini khusus melakukan tugas akuntansinya di lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga nirlaba yang kegiatan akuntansinya tidak sespesifik bidang akuntansi lainnya. Nah, selanjutnya itu tentang pentingnya etika profesi akuntansi. Nah, kenapa sih etika profesi itu sangat penting? Tentu saja sangat penting, karena dengan berpedoman pada etika profesi, nah itu menunjukkan bagaimana tanggung jawab kita selaku profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selama bekerja. Nah, adapun menurut Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia, ada beberapa hal yang wajib yang menjadi prinsip bagi seorang akuntan dalam menjalankan profesinya. Adapun prinsip etika profesi seorang akuntan yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kemudian yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang kedelapan adalah standar teknis. Jadi anak-anak, itulah materi pertemuan kita pada pekan ini tentang jenis-jenis profesi akuntansi yang Ibu bahas, yaitu tentang bidang spesialisasi akuntansi dan juga pentingnya etika profesi bagi seorang akuntan. Nah, bisa kembali di review ya, bahwa ada 11 bidang spesialisasi akuntansi dan juga ada 8 prinsip etika profesi bagi seorang akuntan, dan itu sangat penting karena dengan ke-8 prinsip tersebut menentukan seberapa bertanggung jawabnya kita terhadap profesi kita. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian bisa mencari lebih banyak lagi tentang bidang-bidang spesialisasi akuntansi yang 11 tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, tugas kalian itu mencarinya bisa melalui buku ataupun internet, kemudian kalian merangkumnya di dalam buku catatan, ataupun bisa di Microsoft Word yang selanjutnya harus kalian kirimkan kepada Ibu melalui email, dan begitupun dengan ke-8 prinsip etika profesi akuntan yang telah Ibu sebutkan tadi. Kalian harus mencari tahu bagaimana penjelasan dan juga penerapannya, baik itu melalui buku ataupun internet. Nah, batas untuk tugas kalian itu 3 hari dari hari ini, dari video ini ditayangkan.
Nah, jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu, silahkan disampaikan melalui grup pembelajaran kita di WhatsApp. Mungkin itu saja dari Ibu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, dan terus semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.